Shalom. Semua yang baik kiranya Tuhan nyatakan atas kita hari ini. Puji Tuhan. Nah, coba Anda bayangkan. Seandainya ada teman yang meminjam kepada Anda modal kerja. Teman tadi pinjam 50 juta ya kepada Anda. Nah, ya karena Anda dengan teman yang baik, Anda punya dan kemudian Anda memberikan modal kerja itu. Tetapi setelah modal itu Anda berikan, 50 juta rupiah yang Anda pinjamkan itu ternyata oleh teman Anda itu hanya dipakai untuk jualan pisang goreng. Nah, kira-kira reaksi apa? Ya, Anda kepada teman Anda tersebut? Ya, saya bisa pastikan Anda pasti kecewa. Bahkan mungkin juga Anda bisa marah. Oh, berjualan pisang goreng kan tidak perlu modal 50 juta. Ya barangkali ya 1 juta lah. Ya, 1 juta lah. Pasti sudah cukup untuk jualan pisang goreng. Kenapa Anda kecewa dan barangkali Anda marah? Ya pasti Anda merasa rugi. Karena apa? Karena modal yang Anda pinjamkan tidak digunakan sesuai dengan porsi yang seharusnya. Dan uang Anda tidak akan berkembang dengan baik. Nah, perumpamaan yang saya sampaikan tadi itu ya hanya analogi. Seperti ketika Tuhan mempercayakan potensi kepada kita untuk melakukan pekerjaan pelayanan baginya. Tuhan memberi kepada kita masing-masing pasti potensi yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan yang kita miliki. Apapun dan seberapa besar pun potensi yang kita miliki, yang dipercayakan oleh Tuhan, Tuhan menghendaki agar kita bisa menjalankan hal itu dengan baik sesuai dengan porsi yang dipercayakan. Potensi yang dipercayakan harus dikembangkan semaksimal mungkin sebagai investasi kekal yang akan kita nikmati ketika kita sudah bersama dengan Tuhan di surga. Jika tidak, ya tentu Tuhan rugi. Jika Anda dan saya diberi potensi besar, tapi hanya melakukan pelayanan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang bobot potensinya kecil, bukankah ini sangat mengecewakan Tuhan? Anda akan terlambat jika nanti di kekalan kita berdalih bahwa kita tidak mempunyai kesempatan mengembangkan talenta pelayanan. Jika Anda diberi potensi tapi hanya melakukan pekerjaan pelayanan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang yang bobot potensinya kecil, bukankah ini juga sangat mengecewakan Tuhan? Nah, Anda akan terlambat jika nanti di kekekalan kita berdalih. Mengapa? Karena kita tidak diberikan kesempatan oleh pemimpin rohani kita barangkali, oleh hamba Tuhan, oleh gembala yang kita berjemaat. Nah, Anda dan saya memang harus mempertanggungjawabkan sendiri
kepada Tuhan talenta yang kita miliki. Dan juga tentunya kita harus tetap setia dalam perkara kecil. Namun kita tidak boleh hanya berkutat pada perkara-perkara kecil itu. Sedangkan ternyata ada hal besar yang sebenarnya kita bisa lakukan. Nah, coba perhatikan apa yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-25 ayat 21. Kata Tuhan begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau setia dalam perkara kecil. Setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab yang besar. Jadi artinya setia dalam perkara kecil, tapi tidak harus berkutat dalam perkara kecil. Nah, kita harus mengerjakan hal-hal yang besar sesuai dengan potensi yang kita miliki atas kepercayaan Tuhan itu. Karena itu mari kita tetap lakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita untuk melakukannya. Supaya banyak orang diberkati melalui pelayanan kita. Haleluya. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara diberkati dengan tayangan video singkat ini, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini berkembang dan memberkati lebih banyak lagi orang. Tekan tombol like jika Anda suka dengan tayangan video ini dan share kepada saudara, teman, sahabat, keluarga di sosial media lain yang Anda gunakan. Jangan lupa pula tekan tombol lonceng notifikasi supaya Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya yang lainnya. Tuhan memberkati.